Halo Lur, selamat datang di channel Gamebells, channel game dan belajar, di mana ngegame dan belajar akan menjadi kesatuan yang takkan pernah terpisahkan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa tools yang berada di toolbox. Di antaranya Selection Tool, Direct Selection Tool, Line, Spiral, Rectangular, dan Polar. Untuk materi pertama, yaitu Selection Tool. Saya akan menjelaskan tentang Selection Tool. Selection Tool, shortcutnya V. Fungsi dari Selection Tool ini adalah untuk menseleksi objek. Misalnya kita klik, di sini akan terlihat bounding box. Kalau misalnya tidak terlihat bounding box, kita cek view, hide bounding box-nya. Kalau misalnya ada tulisannya show bounding box, berarti kita klik aja. Untuk menyeleksi beberapa objek, kita bisa menggunakan tombol shift. Misalnya, kita klik yang kotak, shift bulat, dan shift segitiga. Untuk mendeselect yang bulat, kita tekan shift lagi, lalu klik. Dan yang terseleksi adalah yang kotak dan yang segitiga. Untuk Direct Selection Tool, shortcutnya A. Ini fungsinya untuk menselect secara langsung, baik itu garis, titik sudut, atau anchor, ataupun ini radian. Jadi dengan menggunakan Direct Selection Tool, kita bisa langsung mengedit sebuah objek. Seperti ini, kita klik, tarik, atau ininya handle dari sebuah anchor, kita drag, terserah sesuai dengan kebutuhan kita mau membuat seperti apa. Direct Selection Tool juga bisa kita menselect lebih dari satu objek. Misalnya kita mau menyeleksi anchor yang ini sama anchor yang ini dengan cara menekan tombol shift. Lalu kita klik, dan yang terseleksi akan terseleksi secara langsung. Sama seperti Selection Tool, untuk mendeselect-nya juga bisa menggunakan shift lagi, shift klik. Selanjutnya basic shape atau bentuk dasar. Sini saya akan menjelaskan tentang basic shape. Basic shape ada di toolbox sebelah ini ya, biasanya rectangle gini, tapi kalau kita klik kanan atau tahan klik kiri akan muncul pilihan. Ini adalah basic shape. Di sini saya akan menjelaskan 5 basic shape ini, diantaranya rectangle, round, ellipse, polygon, dan star. Soalnya kalau yang flare saya belum pernah menggunakan. Untuk rectangle kita tinggal tarik aja. Oke, agar konsisten kita bisa menekan tombol shift. Jadi sama sisi. Atau berporos di senternya dengan menekan tombol Alt. Kita mau ke kiri, ke kanan, atas, bawah. Tapi titik porosnya ada di tengah ya. Kalau misalnya kita tekan Ctrl Shift, maka akan konsisten. Tapi tetap di titik poros tengah dengan size yang sama di tiap sisinya. Round rectangle sama seperti rectangle, cuman di bagian sudutnya ini tumpul. Lalu dapatkah kita membuat round shape dari rectangle tool? Bisa. Kita tinggal memilih rectangle tool dengan selection tool, lalu kita pindah ke direct selection tool, pencet A, lalu kita tarik radiusnya, titik radius ini, tarik ke tengah.
Oke. Seperti ini. Mirip kan? Selanjutnya ellipse tool. Shortcutnya L. Ellipse tool adalah lingkaran. Untuk mendapatkan lingkaran yang sempurna, kita bisa menekan tombol shift sama seperti yang di rectangle tool. Tahan tombol shift, lalu drag. Oke, lingkaran sempurna. Untuk membuat segitiga seperti segitiga yang ini, bisa menggunakan polygon tool atau star tools. Saya akan mencoba menggunakan polygon tool dulu ya. Di sini kita akan membuat yang sisinya sama dengan cara menekan tombol shift. Sisinya sama. Di sini ada 6 sisi. Jika kita ingin menambahkan jumlah sisi, kita bisa dengan cara membuat dulu seperti ini. Tahan mouse klik kiri. Lalu kita tekan tombol up, tombol atas untuk menambah sisi, atau tombol down, tombol bawah untuk mengurangi sisinya. Dengan ini kita bisa membuat pentagon sama rectangle dan segitiga. Jika kita tekan shift lagi, maka akan rapih ya. Seperti ini. Sisi bawahnya horizontal. Selanjutnya star tool. Untuk star tool, caranya sama. Diklik lalu drag, tahan shift untuk mendapatkan posisi yang sempurna. Seperti ini. Sama seperti hexagon tool, jika saat membuatnya menekan tombol atas up, akan menambah sisinya atau sudut dari bintang tersebut bertambah, yang dari 5 jadi 6, 7, 8, dan seterusnya. Atau tombol arrow down untuk menguranginya, bisa sampai menjadi segitiga juga. Tapi di sini ada radiusnya. Radiusnya bisa kita rubah dengan cara menahan tombol kontrol lalu drag seperti ini. Ini radius ke dalam, ini keluar. Dan ini membuat segitiga. Selain cara drag di atas, kita pun dapat dengan cara mengkliknya saja sekali, lalu akan keluar dialog seperti ini. Kita rubah radiusnya jadi 0 misalnya, koinnya ada berapa koin, misalnya kita bikin bintang lagi ada 5 koin, dan seperti ini radiusnya 0. Jika kita mengubah radiusnya seperti ini, oke, lalu kita buat lagi, maka akan sama seperti yang sebelumnya kita buat. Nah, untuk meresetnya, kita bisa menekan tombol Ctrl Alt. Akan tereset. Selanjutnya ada Line Tool. Kita bisa mengklik, lalu keluar line-nya, angle-nya. Oke, seperti ini. Atau kita klik lalu drag kemana saja kita mau mengarahkan garisnya. Atau jika kita menginginkan garis lurus, kita bisa menggunakan tombol shift. Ini untuk horizontal, diagonal, vertikal. Selanjutnya ada spiral tool. Caranya dengan klik lalu drag seperti ini. Sama seperti halnya star tool, dengan spiral tool kita bisa menambah line-nya atau garisnya yang berada di bagian dalam. Kalau kita menekan tombol arrow up, itu akan menambah line-nya ya, perputarannya ke bagian dalam. Sedangkan kalau kita menekan arrow down, kita juga akan mengurangi line-nya atau perputarannya ke bagian luar dari bagian dalam. Seperti ini. Selain itu, kita bisa mengubah radiusnya dengan cara menekan tombol
Ctrl seperti ini. Contohnya satu lagi seperti ini, kita tahan Ctrl, kita geser ke kanan untuk menjadi lebih sempit radiusnya, ke kiri untuk menjadi lebih lebar, ke atas dan ke bawah seperti itu. Selanjutnya ada rectangular grid tool. Kita bisa membuat sebuah grid seperti ini. Bisa kita tahan Shift untuk mengatur konsistensi yang sama sisi. Oke. Seperti ini. Kita juga bisa menggunakan tombol up untuk menambah baris, sedangkan tombol down untuk mengurangi baris, dan tombol arrow kanan untuk menambah kolom, dan tombol arrow kiri untuk mengurangi kolom. Selain itu, kita bisa mengklik saja, lalu di sini terdapat dialog pilihan untuk lebar, tingginya, horizontalnya ada berapa buah, dan vertikalnya ada berapa buah. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada polar grid tool. Kalau tadi kan rectangular, jadi kotak. Kalau ini bulat, seperti ini. Kita tahan Shift untuk mendapatkan lingkaran yang sempurna. Nah, untuk pembaginya ini kan ada lingkaran lalu dibagi sama 5 garis ya. Untuk menambah pembaginya, kita bisa menggunakan tombol kanan atau tombol kiri seperti ini. Kita buat dulu, klik dan Shift, lalu klik kanan untuk menambah, dan klik kiri untuk mengurangi. Oke, jelas. Lalu untuk menentukan lingkarannya, mau seberapa banyak lingkaran di dalamnya, kita bisa menggunakan tombol arrow up and down. Saya contohkan seperti ini. Lalu tombol up untuk menambah lingkarannya, dan down untuk mengurangi lingkarannya. Baik, sekian dulu materi dari saya hari ini mengenai basic shape atau bentuk dasar. Semoga teman-teman mendapatkan pengetahuan yang baru mengenai shortcut dari basic shape yang ada di Adobe Illustrator. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya ya. Terima kasih.